Kita tahu dari sejak minggu lalu kita juga jemaat kita mengalami kedukaan ya, almarhum Cedevi ya berpulang kepada Bapa di surga, dan juga daripada orang tua Kidi dan Kadek ya, Bu Kadek dan Pak Kidi, begitu juga orang tua dari saudari kita di kampus ya, Esther. Maksud saya Tere ya. Dan terima kasih karena Tuhan begitu baik ya untuk kita bersama jemaat. Kita juga terus bisa saling mengasihi, bisa saling menghibur juga. Dan pada bulan ini kita masuk dalam tema They will be my people. Ya, Tuhan Allah berkata bahwa jemaatku harusnya menjadi umatku. Ya, Israel harusnya menjadi umatku. Minggu lalu kita belajar dari pendeta Frankie Lumenta bahwa dalam masa-masa suffer itu harusnya itu adalah realita yang senantiasa kita hadapi, dan itu hanya sementara. Makanya waktu kita di dalam Tuhan, kita akan melihat itu sebagai sesuatu hal yang kita makin bisa dibersihkan Tuhan. Makin kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan juga. Ya, karena itu adalah kuasa Tuhan. Sebelum saya berbicara pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami Tuhan, kami memuji Engkau karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa Tuhan, yang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan, Engkau adalah Allah yang betul-betul nyata Tuhan. Dan begitu banyak Tuhan hal-hal yang Kau tunjukkan Bapa dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, hal-hal yang kami alami sekarang ini Bapa, waktu kami ada suffer secara fisik Bapa, suffer secara hal-hal yang kami emosional juga Tuhan bisa terjadi Bapa. Kami bisa mengalami kedukaan Tuhan, kami bisa mengalami sakit penyakit Tuhan, kami bisa mengalami hal-hal yang mungkin bisa pekerjaan kami tidak normal kembali Tuhan. Tetapi hal yang kami tahu sebagai umat-Mu adalah Engkau tetap Allah yang take in charge, Engkau tetap Allah yang punya otoritas Bapak, dan Engkau Allah yang benar-benar Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami Bapak. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, waktu hamba-Mu berbicara tentang firman Engkau, saya memohon Bapa kasih karunia daripada Engkau saja, dan biarlah Roh Kudus Engkau yang menyatakan kebenarannya, dan biarlah Tuhan hati dan telinga yang mendengarkan Tuhan, boleh Tuhan Engkau bless Tuhan, sehingga kami memiliki hikmat Engkau, kami memiliki Tuhan hatinya Engkau juga Tuhan. Terima kasih segala ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa untuk bersyukur. Amin. They will be my people. Ya. Kita tahu impian Tuhan ya tertulis di Yehezkiel 37 ayat 23, dan ini menjadi tema jemaat kita di bulan Agustus ini, yaitu apa? Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Ini luar biasa ya. Saya mau kasih ini adalah seperti perjalanan Tuhan. Bagaimana Tuhan Allah ini mengembalikan Israel ya dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Ya, tetapi dari 1500 sebelum Masehi sampai pada akhirnya zaman Yehezkiel, berarti ada sekitar 1000 tahun. Tuhan Allah itu ingin sekali bahwa apa? Hai Israel, kamu kan sudah dibebaskan dari Mesir. Kamu udah lihat perbuatanku yang ajaib. Kamu udah lihat bahwa apa? Aku nggak mau kamu ini hidup seperti bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Waktu di padang gurun kita tahu ya, mereka banyak mengeluh. Ya, mereka saja mulai sembah berhala. Dan sampai tanah Kanaan, ya Tuhan Allah terus menyertai mereka. Waktu di tanah Kanaan ternyata begitu banyak Israel sejak zaman Daud yang setia itu, tapi setelah itu zaman Salomo sampai 400 tahun kemudian sampai zaman Yehezkiel ini, berhala demi berhala, lifestyle demi lifestyle mereka hidupi, dan tetap Tuhan Allah kita berimpian. Walaupun sudah 1000 tahun, Israel nggak stabil sama Tuhan. Ya, Tuhan tetap punya impian bahwa apa? One day, ya kalau saya kasih picture ini, Tuhan Allah memeluk kita. Ya, bahwa apa? You will be my people. Ingat kasihku yang semula dulu. Ingat, saya bebaskan kamu dari Mesir. Supaya apa? Supaya kamu beribadah kepadaku. Supaya kamu bisa menyembah aku. Supaya kamu bisa punya hubungan sama aku. Tidak seperti bangsa-bangsa lain. Ya, jadi, poin khotbah saya pada pagi hari ini adalah bersihkan diri dan berbalik. Tidak lagi menajiskan diri seperti orang Israel. Lalu apa?
waktu kita makin menjadi umatnya Tuhan, ya Israel diharapkan memberikan diri. Demikian juga kita makin memberikan diri kita kepada Tuhan kita. Poin saya yang pertama adalah bersihkan diri dan berbalik. Ada banyak penglihatan-penglihatan yang Yehezkiel nyatakan melalui Tuhan, ya bahwa apa? Dia buat skit, dia buat peragaan supaya waktu Yehezkiel ini dia ada di pembuangan di Babel, orang-orang buangan itu jadi bisa lihat, oh ini tuh maksud Tuhan Allah itu. Ya, makanya memang buku Yehezkiel ini adalah buku yang menjelaskan bagaimana Israel sudah dibuang nih. Ya, karena Tuhan Allah tunggu ratusan tahun, tapi kok mereka nggak berbalik-berbalik. Mereka kok nggak benar-benar menyembah Tuhan. Sampai akhirnya waktu sudah dibuang, Tuhan Allah, Nabi Yehezkiel, please, ya kasih lihat peragaan-peragaan ini. Kamu lakukan secara serius, sungguh-sungguh, supaya mereka tahu siapa saya, Tuhan Allah. Ya, saya akan bacakan di ayat 1-3. Dengan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu. Lalu ambillah sebuah timbangan, dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetaplah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus dalam punca kainmu. Buat seorang nabi, rambut dan jenggot itu adalah satu bentuk consecration, satu bentuk pengudusan, bahwa apa? Pentahbisan. Dia menguduskan hidup dia untuk Tuhan, dan dia rambut itu jangan sampai dicukur. Jenggot juga jangan sampai dicukur. Tetapi waktu Tuhan Allah suruh nabinya sendiri di depan orang-orang buangan Israel itu di Babel, suruh siapa apa? Cukur. Rambut, janggut. Itu buat nabi itu adalah hal yang memalukan. Ya, kenapa? Karena dosa itu adalah hal yang memalukan. Supaya Israel tahu nggak hati Tuhan waktu kamu terus menyembah berhala, hai Israel, saat kamu masih di Yerusalem, itu dosa kamu itu memalukan. Tapi kalau kamu nggak ngerti, sekarang saya suruh nabi saya cukur. Ya, Israel ngerti. Ya, kalau kita sebagai orang awam, kita nggak ngerti cukur rambut itu, kita fine-fine aja, malah lebih ganteng gitu kan. Tapi buat mereka, buat nabi, cukur rambut janggut itu adalah memalukan. Dan dia cukurnya itu bukan pakai pisau cukur, tapi pakai apa? Pakai sebilah pedang. Pedang itu biasanya untuk perang. Ya, jadi betapa memalukannya, betapa Tuhan memerangi dosa itu. Ya, dan ambillah sebuah timbangan, ini loh, diukur. Ya. Dan diukur semuanya, dan itu membuat Tuhan menghakimi. Kenapa? Sudah ditimbang-timbang ratusan tahun. Kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa ya. Ditunggu loh. Israel Utara dihukum Tuhan melalui bangsa Asyur 721 sebelum Masehi. Ya, dan momen di mana bangsa Yehuda, ya Israel Selatan dihukum 586, sekitar 150 tahun kemudian baru dihakimi. Ada waktu 150 tahun untuk Israel Selatan supaya tobat, supaya bersihin. Jangan sampai seperti saudaramu Israel Utara itu, kamu dihakimi. Sudah saya timbang-timbang mereka. Kamu pun udah saya timbang-timbang, tapi apa? Ternyata kamu nggak berubah-berubah. Ya. Tapi Tuhan Allah bilang di kalimat terakhir, engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam puncak kainmu. Apa artinya itu? Itu adalah sisa Israel. Ya. Saya masih ingat di buku Roma ya, dan di buku Dua Raja-Raja ya, saat Elia suruh bunuh 400 nabi Baal. Bayangkan di Israel nabi-nabinya mulai menyembah dewa Baal. Satu nabi aja pengikutnya bisa banyak. Kalau 400 bagaimana jumlahnya? Tetapi saat itu waktu Elia ya membantai semua nabi Baal itu karena disuruh Tuhan, begitu marahnya Tuhan, sampai Nabi Elia bilang apa? Aduh, saya udah capek Tuhan, Israel udah habis lah. Tapi Tuhan Allah bilang apa? Masih ada 7.000 lagi loh, Elia. Masih ada 7.000 lagi yang belum pernah nyembah Nabi Baal dan terus mau menyembah saya. Lihat ya, Tuhan Allah begitu tahu ya berapa jumlah orang yang benar-benar mau setia
dan tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Tuhan hitung, ya. Kalau dibandingin persentasenya jutaan umat Israel dibandingkan dengan 7.000, nggak ada apa-apanya persentasenya. Tapi buat Tuhan, yang sisa itu, biarlah itu nanti bisa meneruskan, biarlah itu dibangun lagi sebuah bangsa yang benar-benar takut sama saya, umatku. They will be my people. Ya, kalau kita ngerti buku Roma, kitalah hari ini Israel yang baru. Sisa-sisanya. Kenapa? Karena ketegaran bangsa Israel, Tuhan mulai membuka keselamatan buat bangsa lain melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya jadikanlah sebuah bangsa muridku. Sekarang kita, bangsa Indonesia pun yang bukan orang Israel, menjadi sisa-sisa itu. Ya, betapa bersyukurnya kita. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang sisa pun, ya kalau kita baca ayat setelahnya, ayat 4, bahwa yang sisa pun itu ikut suffer-nya, ikut penderitaannya juga. Mereka ikut juga pembuangannya saat itu. Ya, jadi Tuhan Allah pada saat itu ya seluruh bangsa dibuang, mau yang righteous, mau yang nggak righteous, mau yang nyembah berhala maupun yang masih setia itu tetap ikutin pembuangannya. Ya, kita masih ingat ya, mungkin kita tahu nah Daniel. Daniel itu luar biasa, makanya waktu dia dibuang di Babel, tapi lihat ya orang-orang yang benar walaupun dibuang nggak baper. Tuhan, kok saya kan udah benar Tuhan, saya nyembah Engkau Tuhan di Yerusalem. Ya saya nggak ada najisin diri saya. Begitu dia dibuang, dia tetap dengan setia bahwa apa? Saya akan tetap bersihkan diri saya. Ya. Tetapi Daniel merasakan nggak suffer-nya? Merasakan. Ya, mereka itu bisa terpisah dari keluarganya masing-masing. Ya, mungkin istrinya di mana, anaknya di mana. Karena apa? Karena semuanya diorganisasikan oleh Babel. Itu keluarga nggak bisa in charge. Boleh dong, saya sama si ini, si itu. Nggak bisa. Yang ngatur itu adalah bangsa Babel. Ya, jadi kelihatan sekali mereka merasakan bahaya fisik juga. Hubungan terpisah, ekonomi udah tinggal jadi bangsa jajahan, bukan bangsa jajahan lagi ya, bangsa buangan. Bangsa buangan ekonominya mau dari mana? Kita hari ini pandemi, tapi kita nggak terbuang. Ya, jadi saya mau bandingkan itu. Kalau pandemi kita nggak terbuang, tapi kalau dibuang kita nggak tahu itu resource-nya di sana apa. Dan di sana juga sebagai orang tawanan kita nggak bisa punya hak ngapa-ngapain. Bahaya fisiknya itu mereka rasakan. Tetapi yang Tuhan maksudkan ya dengan judgment itu, dengan pembuangan dan penghakiman itu adalah apa? Ada yang lebih bahaya loh dibandingin bahaya fisik. Yaitu apa? Bahaya rohani. Spiritual harm. Daniel bisa saja memilih, Yeskiel juga bisa memilih, Yeskiel juga dibuang, dia orang benar. Ngalamin juga penderitaan buangan itu. Ya, tetapi mereka tetap, pokoknya saya tidak akan menajiskan. Ya. Raja-raja pada saat itu suruh apa? Daniel, ayo ya makan nih, ya daging-daging supaya apa? Supaya kamu jadi sehat kuat. Enggak. Buat saya, yang penting saya dekat sama Tuhan. Cara saya makan pun saya akan ikutin hatinya Tuhan. Ya, dan dari situ, di dalam segala bahaya fisik, rohaninya tidak binasa. Rohnya makin kuat. Ya, hari ini, Bapak Ibu Saudari, brother sistersku yang kukasihi ya, ada hal yang lebih bahaya daripada bahaya fisik, bahaya rohani. Buktinya apa? Bangsa Israel. Pada saat mereka di-bless dengan luar biasa, zaman kejayaan Daud masyhur sekali. Ya, bahkan sastra-sastranya luar biasa. Kalau bangsa udah bisa bikin sastra yang luar biasa, berarti apa? Ekonominya luar biasa. Kesehatannya luar biasa. Tetapi apakah itu jaminan bahwa rohaninya juga jadi mencintai Tuhan? Jadi berbuat untuk Tuhan? Enggak juga. Dan apakah setelah pembuangan bangsa Israel jadi rohani? Enggak juga. Kita tahu kok dari buku Zefanya, Hagai, apa semua buku Nehemia, habis di judgment day itu, habis penghakiman pembuangan, mereka juga nggak tambah rohani. Mereka nggak tambah membersihkan diri mereka. Jadi, Bapak Saudari, kita ini harus lihat bahwa apa? Jangan sampai kita terpengaruh sama hal-hal yang nggak kelihatan. Bersihkan diri kita. Terangi diri kita bahwa apa? Kita sendiri harus lihat, akui, oh ya, ini dosa saya. Kita nggak bisa lihat, ini dosa saya, oke kok di mata Tuhan. Dibanding si itu, lebih hebat lagi dosanya. Saya masih mending. Enggak, Tuhan pengen, yuk terangi, akui itu.
Lalu ulang-ulangi apa? Ulang-ulangi hal yang rohani. Ya, kadang-kadang di dalam suffering yang kita ulang-ulangi adalah, aduh susah sekali ya. Aduh ini penyakit. Aduh ini virus. Aduh ekonomi susah, kerjaan, pemerintah. Jadi secara nggak langsung, apa yang kita bicarakan adalah hal-hal yang keluhan, hal-hal yang fisikal. Tetapi apakah kita menerangi, aduh kenapa saya mengeluh ya Tuhan di dalam hal-hal seperti ini? Tuhan, saya tahu hati saya ini ada hal yang saya jadi nggak sabar. Tuhan, kok saya jadi bosan? Tapi bukan berarti, ya wajarlah saya bosan. Ya kan kondisinya begini. Terangi itu. Kalau ada lampu ya itu harus diterangi supaya apa kelihatan. Ya ampun, itu hal yang memalukan. Itu harus diakui. Itu harus kita perkatakan itu sama fellowship kita Bapak Ibu Saudari ya, bahwa kok saya sempat ya ada hati kayak begini. Dulu Yehuda ya, itu mereka hanya bangga karena apa? Karena bait Allah masih berdiri. Karena mereka masih diberkati, berarti apa? Berarti Tuhan sayang sama saya. Jadi itu aja yang mereka lihat. Kenapa? Karena mereka lihat dari hal yang kelihatan fisikal. Tapi apakah mereka menyadari hati Tuhan saya gimana? Dia berkenan nggak sama saya tentang hati saya dan pikiran-pikiran saya ini? Ya. Tidak ada cara lain selain membersihkan itu dengan apa? Terangi pikiran kita. Jangan tutup-tutupi. Ya. Bahas dosa itu adalah membahas hal yang kalau dulu saya ngerasa, ngapain dosa dibahas, mendingan kita bahas hal yang baik. No, dosa itu harus diterangi. Harus gampang kita bahas. Kenapa? Karena ada akar hati kita yang senantiasa itu bisa bercokol di dalam hati kita. Kalau kita nggak bahas itu lewat firman Tuhan, nggak bahas itu lewat fellowship yang saling mengasihi, menajamkan, dan kita ulang hal-hal yang rohani, ya kita nanti lama-kelamaan jadi pribadi yang kita avoid, menghindar. Iya ya, memang ya kelemahan saya kayak gitu, tapi ya udahlah nanti saya berubah lah. Kenapa? Nggak mau bahas lebih lagi. Kalau kita nggak mau ulang-ulangi hal yang rohani, kita tidak akan maju ke dalam hal apa? Hati yang makin bersih. Oke? Nah, dari sini Tuhan Allah, tadi kan ayat 1-3, ayat 5-nya, Tuhan ingatkan identitas orang Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitar. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan. Mereka udah lupa, ya. Mereka mungkin udah ratusan tahun, mereka lebih perhatikan dirinya sendiri. Nggak perhatikan lagi bahwa Tuhan Allah itu menetapkan identitas. Bahwa apa? Hei Yerusalem, kamu tahu nggak sih kenapa Yerusalem diciptakan itu di atas bukit Sion? Kenapa? You are city on a hill. Kamu adalah kota yang di atas bukit. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa sekelilingmu bisa lihat perbuatanmu yang hebat. Bisa melihat hati dan pikiranmu. Bisa lihat Tuhanmu. Ingat identitas itu. Tetapi pada kenyataannya, sewaktu orang dikasih identitas, dikasih kuasa, tetapi mereka menyangkal kuasa itu, menyangkal identitas itu, enggak lah, itu repot, itu ribet. Saya mau perhatikan aja hidup saya sendiri. Itu seperti kalau kita ingat ya, film Spider-Man, ada satu quotes, with great power comes great responsibility. Ya. Si Spider-Man ini tahu powernya dia. Waktu dia tahu powernya, kadang-kadang dia capek nolong orang. Begitu banyak kejahatan di kota itu gitu ya. Itu di film itu seperti itu ya. Dia harus nolong lagi. Kadang-kadang ada hal yang sentimental tentang keluarga, tentang hal yang dia kasihi. Tapi apa? Berbalik ke identitas semula. Ya, Tuhan Allah kalau udah bilang kita adalah garam, kita adalah terang, ya. Identitas itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan Allah kita hatinya seperti itu. Nah, Bapak Saudari, ini bisa jadi dosa yang tersembunyi di dalam umat Allah. Kenapa? Karena kita seakan-akan menyangkal identitas itu, biarlah orang-orang yang lain aja yang jadi garam. Saya cukup, saya ada pergumulan saya sendiri. Itu dosa. Itu dosa yang tersembunyi di dalam umat Allah. Tuhan Allah akan mengingatkan lagi, your identity. Hai Israel, sekarang kita Israel baru. Ya,
kita udah lebih lagi, kita kenal Yesus Kristus, itu lebih lagi. Apa identitas kita? Ya, mari kita berbalik kepada identitas kita. Mari kita ingat lagi, ya, saya ini siapa? Kalau kita ngerasa insecure, saya nggak bisa, ingat lagi bahwa apa? Dengan power-nya Tuhan, Tuhan ini berkata-kata apa tentang saya? Identitas itu harus lebih kuat, dan itu membuat kita berbalik setelah kita membersihkan hati dan akui dan ulang-ulangi hal yang rohani. Itu poin pertama saya. Setelah kita ngerti ya, Bapak Ibu Saudari, bahwa apa yang kita perlu bersihkan, apa yang kita perlu berbalik, identitas apa yang Tuhan kasih, ya, jangan kita sangkal itu, jangan kita hindari itu. Ya, bangsa Israel hindari itu, lama-lama dibuang juga. Kenapa? Karena dengan menghindar, lama-lama dosa yang semakin mereka hidupi. Jadi tinggal pilih dua hal. Kita mau jadi terang, jadi garam, atau kita berdosa. Dan mungkin dosa kita nggak sadari lagi. Oke. Poin saya yang kedua adalah berikan diri. Di Yeskiel 7 ayat 19 sampai 20. Perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemooh. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu, mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu, aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Ya, bangsa Israel lihat perak sama emas itu seperti apa? Nilainya tinggi sekali. Itu bisa kelihatan dari mana? Karena bangsa sekelilingnya. Karena bangsa dari mana mereka diperbudak, Mesir. Mesir itu nilai yang paling tinggi apa? Emas. Nah, karena apa yang mereka lihat dari bangsa lain, dan itu menjadikan value buat mereka, begitu mereka keluar dari Mesir, masih ingat ya, di padang gurun, mereka nggak lihat Tuhan, ya, Tuhan Allah mereka sepertinya value-nya lebih kecil, akhirnya mereka ciptakan lembu tuangan dari apa? Dari emas. Ya, karena mereka lihat yang paling tinggi yang bisa disembah adalah apa? Harus yang dari emas. Padahal mana ada Tuhan Allah kasih sesuatu yang nilainya tinggi itu lewat emas, nggak ada. Itu semua dapat dari mana? Dapat dari lingkungan sekitar. Ya. Nah, hari ini, what are your values? Kalau Tuhan Allah lihat emas dan perak, itu Tuhan Allah lihatnya jijik. Saya nggak pernah desain mereka seperti itu, tapi mereka lebih suka mendesain itu daripada bangsa-bangsa lain. What are your values? Bangsa Israel pada akhirnya, mereka jadinya melihat hal yang nilainya lebih tinggi dari pikiran mereka. Mari kita lihat ya, apa yang bisa dibeli, apa yang nggak bisa dibeli. Kita akan melihat value yang dari Tuhan. Hari ini obat, waduh, ya saya masih ingat ya waktu saya sempat kena positif COVID. Ya, obat, vitamin. Ya, hari ini obat-obat bisa lebih mahal, vitamin bisa lebih mahal. Obat bisa dibeli, tapi yang nggak bisa dibeli adalah kesehatan. Ya, karena apa? Karena kesehatan nggak hanya tentang nutrisinya, tapi pola hidupnya, ya, penguasaan dirinya, bahkan pola pikirnya. Dan pola pikir hanya didapat kalau kita kenal Tuhan. Pikirkan yang benar, yang sedap didengar, pikirkan yang mulia, itu kan semua dari firman Tuhan. Rumah bisa dibeli. Banyak orang hidupnya pengen dibuktikan lewat apa? Ayo, kita harus tunjukin sama keluarga kita bisa beli rumah. Itu saudara kita udah punya itu. Masa kita udah kerja sekian lama nggak bisa punya rumah? Tapi yang nggak bisa dibeli adalah apa? Hubungan keluarga. Begitu banyak orang menanti-nantikan bisa punya rumah wujudnya yang mereka impikan, tetapi apa? Relationship dalam family lost. Ya, bisa berantem, bisa negatif, bisa stuck hubungannya. Kenapa? Karena yang ciptakan keluarga adalah Tuhan Allah. Adam Hawa sama Habel Kain. Kain bisa bunuh adiknya. Habel. Kenapa? Karena ada nilai tentang Tuhan yang mereka nggak ngerti.
Ya, tentang mempersembahkan tapi jadinya iri hati. Buku bisa kita beli, tapi apa? Yang nggak bisa dibeli adalah pengertian. Hari ini Alkitab kita tinggal download, gampang sekali, gratis. Tapi apa? Hati yang mau ngerti firman Tuhan itu nggak bisa dibeli. Itu benar-benar dari hati kita yang menilai Tuhan Allah itu hebat, saya respect, saya butuh dia, baru saya mengerti. Makanya Yesus pada khotbahnya yang pertama di buku Matius di atas bukit, dia kata-kata pertamanya adalah apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena cuma orang yang miskin di hadapan Tuhan yang benar-benar butuh Tuhan, yang menilai Tuhan itu tinggi sekali, lebih daripada harta mereka, lebih daripada kerjaan karir mereka, lebih daripada persahabatan yang mereka punya. Tapi kalau berbahagialah yang miskin persahabatan, mereka akan value persahabatan lebih tinggi daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin uang. Mereka akan cari uang kerjaan supaya apa? Takut miskin. Takut nggak sejahtera ke depannya. Masa depan gimana? Tapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka akan value Tuhan itu adalah yang membuat saya hidup. Tuhan adalah hal yang akan membuat saya juga makin mengasihi. Amin. Orang bisa beli posisi, bisa lobby sana, lobby sini, ya pakai duit. Tapi apa? Karakter nggak bisa dibeli. Karena karakter itu hanya bertumbuh lewat iman, lalu tahan uji, lewat penderitaan. Makanya Yakobus bilang, berbahagialah yang dalam pencobaan. Kenapa? Karena nanti kalau tahan uji, tekun, waduh, itu tidak akan terombang-ambing. Itu akan punya karakter. Itu nggak bisa dibeli. Itu hanya bisa terjadi kita melewati penderitaan demi penderitaan dan kita tetap pegang Tuhan. Kita tetap value Tuhan itu. Kita bisa beli perhatian. Ya, teman-teman kita ajak, kita traktir. Waduh, apa segala semuanya ya, kita senangin teman-teman dengan segala sesuatunya. Bisa tuh. Kita hire penasihat, hire dokter, hire sekretaris supaya apa? Supaya mereka kasih perhatian sama kita. Bisa. Tapi yang nggak bisa kita beli adalah apa? Kasih. Karena apa? Kasih yang tulus itu hanya bisa kita kenal waktu kita dalamin Yesus Kristus. Ya, kasih ini yang nggak bisa dibinasakan oleh respon orang lain, oleh sikap orang lain ke kita. Kasih itu tidak bisa dibinasakan. Kenapa? Karena love never fails. Kasih nggak pernah gagal. Orang bisa beli liburan. Ya, biasanya kalau nggak pandemi gini ya, Juli Agustus itu biasanya orang-orang liburan. Ya, kita doakan Bali bisa cepat ramai lagi, ya, kesehatan bisa mulai normal lagi. Ya, tetapi apa yang nggak bisa dibeli adalah sukacita. Ya, kadang-kadang habis orang liburan, aduh, back to reality. Kenapa? Itu cuma sementara aja. Ya, apakah waktu back to reality nggak bisa sukacita? Bisa. Kalau apa? Kalau kita benar-benar ngerti tentang Tuhan. Kita menguasai diri di dalam Tuhan bisa, tapi kalau nggak ini, waduh, realita tuh sepertinya tuh hal yang membahayakan sekali. Enggak, Bapak Ibu Saudari. Ya, nah ini makanya ada muncul kata namanya worship. Kalau saya dulu worship itu saya ngertinya dari praise and worship waktu saya SD. Ya, ada kebaktian KKR. Jadi kita ngapain? Kita nyanyi-nyanyi, kita lompat-lompat, kita angkat tangan, kita doa-doa, itu worship. Begitu habis worship, ya kita mau kata-kata kotor itu nggak peduli. Habis itu pornografi lagi tuh teman-teman saya udah nggak peduli lagi. Kenapa? Karena kita mandang worship itu adalah nyanyi. Worship itu bukan nyanyi, Bapak Ibu Saudari. Worship itu comes from the old Saxon word, ya, kata kunonya Saxon dari kata worth and ship. Yang kesimpulannya adalah apa? Kita kenal dan merespon nilai Tuhan. Ya, karena kita ngelihat nilai Tuhan yang hebat itu, yang tinggi itu, dapat dari mana? Dapat dari firman. Ya, ngerti firman. Ya, habis itu kita jadi mendemonstrasikan nilai Tuhan dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam kita ketemu orang, itu worship. Ya, kalau orang yang worship Tuhan, makanya di Roma 12 bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Kita jadi jaga kekudusan, itu adalah worship. Kita jadi pengen berkenan pada Tuhan. Waktu kita ketemu orang, kita pengen bisa love dia. Itu worship. Kenapa? Karena nilai Tuhan itu hebat banget. Karena saya tahu salib itu begitu sudah menebus saya. Makanya saya pengen bisa love orang. Makanya saya pengen kasih yang terbaik. Itu worship. Karena itu mendemonstrasikan nilai Tuhan dalam hidup kita. Ya, nggak bisa worship itu hanya bisa diukur lewat nyanyi. Itu yang Tuhan Allah marah sama bangsa Israel. Kenapa? Karena Yesus bilang, bangsa ini hanya memuji-muji lewat bibirku, tapi hatinya jauh daripada aku.
Yes, Tuhan nggak bisa dimanipulasi oleh kata-kata. Tuhan memang pengen kita memuji dia. Tetapi Tuhan pengen tunjukkan pujianmu, tunjukkan imanmu lewat hidupmu, lewat perbuatanmu. Iman tanpa perbuatan kosong. Ya, makanya orang-orang Farisi itu selalu Yesus bilang ya, cuman dari bibirnya aja mereka bagus. Cuman dari bajunya aja kelihatan bagus. Ya, cuman dari ibadahnya aja. Tapi di buku Yesaya pasal 1, Tuhan Allah pernah bilang, aku benci perayaanmu, aku benci ibadah-ibadahmu. Why? Karena saya lihat dosamu. Oke? Demonstrasikan nilai Tuhan dalam hidup kita, itu adalah worship. Ini ada 2 perempuan, saya nggak kenal, dan ini adalah ilustrasi tentang apa? Tentang Ohola dan Oholiba. Siapa itu? Di buku Yehezkiel itu dijelaskan. Ya, Ohola itu menggambarkan tentang Israel Utara. Oholiba itu menggambarkan adiknya, yaitu siapa? Israel Selatan, Yerusalem. Israel Utara itu Samaria. Dan Ohola artinya adalah apa? Kemahnya sendiri. Kenapa kemahnya sendiri? Artinya dia tolak kemah Tuhan. Dia mau hidup karena kemahnya sendiri aja. Value sendiri aja. Kalau Oholiba, itu dikatakan kemah Tuhan ada di dalamnya. Itu artinya Oholiba. Dan Tuhan Allah kasih ini sama Yehezkiel. Ya, supaya apa? Diomongin ini. Mari kita baca. Ya. Nama yang tertua ialah Ohola, dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzinah, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, supaya semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda. Ya, jadi Ohola ini Israel Utara. Apa yang terjadi? Ya, kenapa Tuhan Allah membicarakan tentang Ohola ini berahi? Ini kata-kata pelacuran yang Tuhan omongin. Ya, dan kalau kita baca dari ayat 1-nya di buku Yeskel 23 ini ngomongin tentang perzinahan, percabulan secara detail dan menjijikkan. Ya, dia omongin organ-organ tubuhnya wanita, dan itu Tuhan yang mengucapkan itu. Kenapa? Karena itulah hatinya Tuhan. Tuhan merasa Israel memperlakukan itu ke dia. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Israel ini? Ya, sebenarnya cuma kayak gini. Israel itu kekuatannya makin menurun, ya, karena apa? Mereka menyembah berhala. Jadi kan kalau Tuhan Allah udah pernah janji ya, kalau kamu nggak bertobat, nanti penyakit sampar akan menguasai kamu, kelaparan, nanti dijajah juga sama bangsa, sampai akhirnya kalau kamu nggak bertobat juga kamu dibuang, ya kan? Nah, pada saat kekuatan mereka makin dijajah itu, mereka bukan bergantung sama Tuhan lagi. Pikiran mereka adalah, oke, siapa ya saya bisa minta tolong ya? Oh, oke, Mesir. Ya, coba kita aliansi sama Mesir supaya apa? Supaya aman kita. Ya. Jadi lewat akal budinya, lewat logikanya, dia buat solusi, tapi apa? Tanpa hubungan sama Tuhan. Cuman itu aja. Tapi Tuhan Allah itu merasa apa? Kamu selingkuh. Kamu kekasih saya, tapi kamu selingkuh. Waktu ada masalah, kamu lebih cari solusi. Buat saya itu selingkuh. Ya, udah Mesir, habis itu apa? Ke Asyur. Ya, makanya dibilang apa? Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur. Kenapa? Karena Asyur dulu pasukannya kuat banget. Ya, hari ini kita bisa dengan gampang bilang, saya mengandalkan Engkau Tuhan. Tapi pada prakteknya, benar nggak sih mengandalkan Tuhan? Atau kita lebih mengandalkan hal-hal yang lagi kita perjuangkan? Hal-hal yang kita, wah ini andalan saya nih. Kalau ini nggak ada, habislah aku semua nih. Sepertinya Tuhan itu nggak ada dan Tuhan itu nggak bisa menyertai kita. Oke. Nah, tapi lihat ayat 21 yang sebelahnya ya. Sorry, ini ayat yang lain sebenarnya. Ya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Sedih banget. Kenapa? Karena Oholiba itu artinya apa?
kemah Tuhan ada di dalamnya. Kalau yang si Israel Utara memang udah secara literal, secara harafiah memang udah tolak kemahnya Tuhan. Enggak Tuhan, ya. Kemahnya engkau nggak usah, kita punya kemah sendiri. Mereka bikin bukit pengorbanan mereka sendiri. Tapi apa? Israel Selatan, Yerusalem. Kan bait Allah ada di Yerusalem. Jadi kediaman Tuhan ada di sana. Tapi secara terang-terangan, mau Allah berdiam di dalam saya, tapi saya lebih percaya dengan cara saya. Buat Tuhan, itu lebih parah lagi persundalannya. Melebihi daripada Israel Utara. Tapi kalau kita lihat, kita baca di Alkitab, orang Yehuda tidak merasa lebih parah. Orang Yehuda merasa apa? Toh, kami masih ibadah kok. Kita percaya Tuhan. Kita melakukan kok. Ya, perayaan-perayaan kita lakukan. Datang. Ya, orang Kristen dan kita murid Yesus bisa dipengaruhi oleh ini. Ya, kita bisa cukup merasa puas kalau kita sudah fellowship kok. Ya, kita sudah baca Alkitab kok. Kita sudah mencoba kok memuridkan Tuhan. Memuridkan orang-orang. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah the heart. Benar nggak sih? Itu dikuasai karena keberadaan Tuhan. Benar nggak sih? Semangat itu benar-benar dipengaruhi oleh karena kita lihat firman itu, dan itu adalah hal yang worth it di dalam hidup kita. Biarpun di dalamnya ada Tuhan yang sangat bernilai, tetapi hidupnya tidak mendemonstrasikan Tuhan yang bernilai itu. Ya. Menghidupi hidup murid Yesus bisa jadi beban. Menghidupi penginjilan Tuhan bisa seperti rutinitas. Menghidupi pembacaan firman Tuhan seperti nggak ada waktunya. Kenapa? Karena Tuhan itu beban. Kita bisa memikirkan dari sisi kita, tapi hari ini saya mau ngajak kita, pikirkan dari sisi Tuhan, pikirannya Tuhan. Kalau pikiran Tuhan, dia udah kasih tahu, kamu bersundal, kamu berzina, kamu selingkuh, dan kamu berahi sama hal-hal yang kamu sibukkan setiap hari. Saya nggak kamu anggap. Saya mau kasih semangat buat kita, Bapak Ibu Saudari. Tuhan Allah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Hatinya sama. Oke. Nah, nilai siapa yang dipakai? Ya, saya mau kasih contoh tipe-tipe ya, yang bisa dunia selewengkan. Seperti apa? Pro-choice. Ya, ini adalah tipe yang ya itu benar sih, tapi hak saya dong. Saya mau milih ini. Ya, ini biasanya istilah pro-choice ini muncul tentang ini biasanya aborsi. Ya, membunuh nggak benar. Ya, sekali lagi ya hak saya dong, ini pilihan saya. Kamu mau atur-atur hidup saya. Nah, jadi ini bisa seperti si Oholiba. Udah ngerti Tuhan yang di dalam diri ya, tapi yang paling berbicara adalah hak-hak saya. Ya, tergantung kata hati saya aja. Kalau kata hati saya nggak mau, ya nggak mau. Gitu. Kan saya punya pilihan. Bersundal di mata Tuhan. Ya, lalu apa lagi? Frustrasi. Frustrasi itu apa? Ya wajarlah, bro. Ya kan, ini kita frustrasi kayak begini, misalnya. Ya kan, jadi ya kalau saya nggak baca Alkitab, ya karena saya lagi frustrasi aja. Ya nantilah kalau kondisi udah lebih baik, baru saya nanti lebih lagi semangat buat Tuhan. Oke, nilai siapa yang dipakai? Tuhan kah? Ya, siapa yang lebih worth it? Lalu hormon, aduh hormon saya lagi nggak stabil nih, ya kan? Ya wajar lah. Makanya Tuhan Allah ya, ini yang ada yang di dalam Israel Yehuda waktu itu, ya Tuhan Allah nggak peduli mau hormon kayak, mau frustrasi, mau pro-choice, mau gaya hidup alternatif. Saya kasih tahu lagi apa, social drinking, ya kan ini kan untuk sosial, masa kayak begini nggak oke gitu kan? Masa Tuhan Allah marah gitu kan? Ya, cuma maboknya bentar doang, abis itu saya nggak minum lagi kok. Itu pikiran kita. Tapi yang dipakai adalah tetap Tuhan. Tuhan kalau ngerasa itu bersundal, bersundal. Makanya pengenalan Tuhan ini lebih penting daripada segala sesuatunya. Kita jangan pakai perasaan dan pikiran kita. Bangsa Israel saat itu mungkin, ya kan cuma minta tolong sama Mesir. Ya pasti ini juga Tuhan yang berkati kok. Ya Tuhan Allah kan pasti melindungi kita. Ya mungkin melindungi kitanya lewat Mesir kali. Lewat Asyur kali. Nggak kenal mereka Tuhan Allah. Ya, ini murka Tuhan. Murka Tuhan adalah apa? Yesaya 23:10. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya. Dalam tangan orang Asyur,
kepada siapa ia berakhir. Jadi murka Tuhan itu makin menyerahkan kita kepada keinginan kita. Makin lama habit kita makin pakem, makin katam habit kita. Ya. Dan jangan sampai kita bandingkan itu. Tapi saya makin gini, makin berkat Tuhan tetap ada kok. Ya, jangan bandingkan dengan itu, karena memang Tuhan itu akan terus memberkati. Tapi hati kita yang harus bersih dan harus berbalik dan juga benar-benar memberi total. Ini yang Tuhan mau. Oke. Ayat 28-29, sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Ya, jadinya susah banget. Kenapa? Waktu orang mau balik lagi ke Tuhan, tapi kok susah sekali. Kenapa? Karena kita melihat hal itu, oke, hal itu biasa. Enggak, Bapak Ibu Saudari. Makanya kita perlu terangi itu, akui itu. Saya mau tutup dengan satu ayat di sini. Kita lihat Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia total. Ya, yang saya bikin terharu adalah bangsa Israel udah begitu bersundalnya, sudah dibuang. Tapi begitu 70 tahun habis dibuang, apakah mereka tobat? Enggak juga. Kita bisa lihat itu. Ya, persembahan-persembahan yang mereka berikan itu cacat. Mereka nggak pernah kasih yang terbaik sama Tuhan. Mereka pokoknya asal hidup saya fine. Itu aja yang penting. Tapi lihat Yesus kita ya. Dengan segala penyelewengan yang Israel lakukan, siapa yang total? Yesus lagi yang total. Ya, dia ambil semua derita. Ya, dampak-dampak dosa yang harusnya kita menderita, dia ambil penderitaan. Dampak-dampak dosa itu adalah memalukan buat Tuhan. Tapi apa? Yesus yang ambil supaya Yesus dipermalukan. Mari buka mata kita, Bapak Saudari. Yesus dipermalukan oleh apa? Karena dosanya kita. Hari ini kita enak. Maksudnya apa? Kita berdosa pun kita mungkin nggak ada orang yang mempermalukan kita. Enggak. Kenapa? Karena Yesus yang udah ambil. Kita bisa pilih. Kita mau kompromi dan kita hancur seperti Israel yang kompromi, lama-lama hancur oleh bangsa Asyur itu sendiri. Saya pernah punya kesombongan, ya, sombong, lama-lama apa? Makin merasa kosong hidup saya. Makin mau berteman tuh susah banget. Ya, makin mau ngakuin dosa makin susah. Kenapa? Karena kesombongan. Saya punya habit pornografi. Susah banget jadinya. Kenapa? Karena saya ngelihat ya cuma pornografi aja kok. Saya nggak merugikan orang lain. Hari ini saya mau ajak kita lihat hatinya Tuhan. Lihat dosa dari kacamata Tuhan. Bukan dari kacamata kita. Oke, kenapa? Karena si pencuri, Yohanes 10:11, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kompromi siapa? Yang total siapa? Yang kompromi Israel, yang total adalah Yesus Kristus. Kenapa? Supaya dari totalitas dia, nanti muncul orang-orang sisa Israel yang benar-benar mau ikutin totalitasnya Yesus. Hari ini saya mau undang kita semua hati, pikiran kita. Apakah kita mau total nggak buat Kristus? Mau nggak kita beri hati kita, kekuatan kita, pikiran kita? Kalau ada hal-hal yang mengganggu kita, gaya hidup kita, entah itu hormon, frustrasi kita, rasa bosan kita dalam pandemi ini, mau nggak kita singkirkan itu, supaya kita jadinya beri sama Tuhan. Total sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan kalau kemarin saya kompromi dalam hal ini. Mari kita jangan sampai diri kita jadi hancur dan kita mau bertobat udah susah lagi. Ya, kalau hari ini Tuhan panggil kita, pasang telinga kita, pasang hati kita. Dengarlah sebagai firman Tuhan yang berkuasa, bukan kata-kata saya sebagai manusia. Karena itu semua sudah terbuktikan oleh kasih Yesus. Amin. Hari ini mari kita bangun hubungan bahwa apa? Tuhan pengen kita jadi umatnya. Kalau umatnya bukan jemaat-jemaatan, bukan murid-muridan, bukan pura-pura jadi murid, enggak. Mari kita benar-benar jadi His people, His truly people. Bersihkan diri kita. Akui itu, terangi itu. Lalu apa? Berbalik. Lihat lagi identitas Tuhan. Saya ini adalah terang, saya ini adalah garam.
Saya mau tetapkan ini karakter yang saya mau punya. Saya mau berjuang di sini. Dan beri total untuk Tuhan. Waktu kita, hati kita, segala sesuatunya, misi kita, fellowship kita, mari beri total. Kenapa? He will be our God, and we will be His people. Amin. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang terus, Tuhan, mau berjalan, Tuhan, bersama kami. Dosa demi dosa yang Israel lakukan, Bapak, Engkau nggak sertai mereka. Engkau terus, Tuhan, kirim nabi-nabi Engkau. Kirim firman Engkau, Tuhan. Tetapi Tuhan, hari ini kami belajar, Bapak. Bagian kamilah, Tuhan, untuk membersihkan, Tuhan. Bagian kamilah untuk kita berbalik, Bapak, dan lihat lagi identitas kita ini siapa, Bapak. Kami bersyukur, Tuhan, karena Yesus, Tuhan, Allah, Engkau mati, Tuhan. Engkau mati, Tuhan, untuk ambil, Tuhan, hukuman dosa kami. Dan Engkau mati dengan cara yang nggak gampang, Tuhan. Engkau mati dengan cara yang menderita, Bapak. Harusnya kami yang dipermalukan, Tuhan. Harusnya kami yang menerima konsekuensinya lebih, Bapak. Tetapi Engkau yang ambil, Tuhan. Totalitas Engkau, Tuhan, itu benar-benar, Tuhan, membuat kami terharu, Tuhan. Dan itu biarlah, Tuhan, jemaat-Mu, Bapak. Brothers sisters yang Engkau kasihi, Bapak, biarlah, Tuhan, kami mengambil, Tuhan, jalan untuk menjadi makin jadi umat-Mu, Tuhan. Kami nggak mau, Tuhan, distancing daripada Engkau. Sertai pertobatan kami, Tuhan. Sertai hati kami, Tuhan. Sehingga yang paling kami nilai tinggi adalah hubungan kami sama Engkau. Dan kami mau mendemonstrasikan nilai-nilai Engkau dalam setiap pemikiran, hati, dan perbuatan kami. Dan biarlah, Tuhan, kami nggak capek. Biarlah kami terus bisa sukacita, Tuhan, di dalam Engkau, Tuhan. Dan kami percaya, Roh Kudus Engkau yang membuat itu jadi baru. Terima kasih, Bapak. Terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.